Kalau Indonesia bersih dari rasuah, rakyat Indonesia tidak akan susah bang, tidak akan sampai ada yang cari kerja di Malaysia. Menurut keyakinan saya Pak Presiden, kita memang sedang menuju negara yang gagal. Karena pendidikan bukan cuma tentang berapa sekolah rakyat yang sedang Anda bangun, tapi tentang ekosistem meritokrasi yang sekarang rusak oleh nepotisme. Lagi-lagi Malaysia, Johor berjaya menarik pelaburan sebanyak 10 bilion ringgit Malaysia. Terima kasih PMX dan juga pimpinan kerajaan Madani yang terus-menerus memberi kabar gembira kepada rakyat dengan perkembangan ekonomi yang cukup baik. Ringgit Malaysia menggila guys, sekarang udah mencapai 4.250 rupiah per ringgit ya. Ini gua kasih lihat kalian langsung aja grafiknya ya. Sini udah menggila guys, ringgit ya. Ini dalam 1 minggu terakhir guys. Nih kalau sambutan Bapak Presiden Prabowo dekat Inggris bukan sambutan yang meriah, melainkan di demo katanya. Di Indonesia semacam itu, mengapain mau kerjasama dengan Bapak Prabowo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat sahaja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang video yang beredar dekat media sosial yang di-share kepada Mas Farhan, foto Bapak Prabowo yang kunjungan ke Inggris untuk bekerja sama malah diunjuk rasa, malah didemo dekat masyarakat Inggris para sahabat. Katanya pemimpin Bapak Prabowo ini tidak adil katanya. Katanya dekat Papua mau ditanamin sawit, dekat Aceh tidak ditekan bencana nasional. Dan yang paling heran para sahabat, baru-baru ini Bapak Prabowo bergabung dengan Board of Peace yang diselenggarakan Donald Trump untuk menjadi persaingan dengan PBB para sahabat, keamanan perdamaian negara macam itu. Negara perdamaian macam itu para sahabat. Ini merupakan di bulan ini juga di tahun 2026, bukankah Indonesia dilantik menjadi presiden PBB para sahabat, Dewan HAM dekat sana para sahabat. Kenapa sekarang Bapak Prabowo malah seolah-olah ingin tampil gagah dekat dunia, bahkan dikritik langsung dengan Ustadz Felix Xiao, bahwasanya inilah yang ada, yang berlaku kepemimpinan Bapak Prabowo kita yang saat ini. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya, yang ada juga yang mengatakan bahwasanya Malaysia iri kepada Indonesia para sahabat. Kita simak videonya, apa-apa benda boleh komen dekat bawah, tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita langsung ke videonya. Let's go. Baru-baru ini Indonesia peringkat 3 negara teraman di ASEAN. Dunia. Tapi anehnya bukan di ASEAN bang, bukan di dunia bang. Itu kayak tidak senang dengan penghargaan ini. Yo Indonesia mendapatkan penghargaan, tapi Malaysia dia sibuk mengklarifikasi. Seakan-akan dia udah terima dengan penghargaan yang didapatkan oleh Indonesia ini yo. Sudah kayak ibu-ibu komplek ya, yang tidak bisa nengok tetangganya beli kulkas. Terus dia bilang, ih aku yakin ya duit beli kulkas tuh pastilah hasil ngepet. Soalnya aku tahu dia tidak ada kerja. Ya ampun. Ternyata orang-orang yang kayak gini itu bukan di lingkungan komplek bahaya jo, tapi di lingkungan antar negara pun ada juga manusia yang kayak gini. Sungguh hati salah lah bang, nggak kayak gitu Malaysia. Hal ini nih jo mengingatkan aku ketika Indonesia bahasanya itu diakui oleh UNESCO. Yang mana bahasa Indonesia kemarin bahasa apa negara tak maju-maju UNESCO. Tapi di sini rakyat Malaysia itu kayak dado terima ya Jo. Bukan masyarakatnya beh ya, tapi para petinggi Malaysia itu juga seperti memberi klarifikasi. Dia pun bilang bahwasanya bahasa Indonesia ini sebenarnya adalah bahasa Melayu yang tidak pantas untuk dijadikan bahasa bagian dari UNESCO. Lama-lama capek juga ya Jo punya tetangga kayak gini. Nak pindah gitu tidak bisa, nak nyuruh pindah dia juga tidak bisa. Jadi kita terima belajar ya. Di mana-mana yang namanya tetangga iri itu pasti ada ya Jo. Dalam banyak-banyak komen adalah satu komen yang paling saya minat. Kalau Indonesia bersih dari rasuah, rakyat Indonesia tidak akan susah bang, tidak akan sampai ada yang cari kerja di Malaysia. Negara hancur betul rasuah. Betul, saya tidak nafikan. Betul. Cuma saya nak ulas sikit. Indonesia memang satu negara yang amat kaya.
Negaranya luas, penduduknya banyak, 280 juta, dan hasil sumber alam dia cukup besar, baik di segi pertanian, dari segi lombongan, dari segi lautan, memang meluas dan bijak pandainya ramai. Tetapi disebabkan ada kelemahan daripada kades sampailah ke atas, mereka mengamalkan budaya yang tidak sihat, iaitu rasuah. Maka rakyat terhimpit, peluang pekerjaan tak ada, peluang itu tak ada, investment takut nak masuk, pelabur takut nak masuk disebabkan itu. Betul. Seandainya Malaysia negara kecil dengan penduduk 34 juta, kalau benda ini merebak, Malaysia sudah lama hancur. Itu sebab kami di Malaysia hari-hari mengkritik pemimpin seandainya ada benda salah laku yang tidak ada yang mereka buat. Itu sebab di bawah Tan Sri di bawah Datuk Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri yang terkini, dan di bawah Tan Sri Azam Baki iaitu Ketua SPRM, kami membenteras rasuah habis-habisan. Dan pajak yang dibayar oleh rakyat adalah dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk-bentuk subsidi seperti subsidi makanan, subsidi minyak dan sebagainya. Indonesia satu negara besar, minyak dia banyak, tetapi kenapa minyak dia lebih mahal daripada Malaysia? Bukan hanya minyak, termasuk beras, gula, minyak masak, macam-macam. Lebih mahal daripada Malaysia. Ini yang kami heran. Ya. Jadi, tugas rakyat Indonesia, tegurlah pemimpin. Janganlah cari keburukan negara orang, tetapi tegurlah pemimpin supaya berubah. Supaya rakyat Indonesia ke depan lebih senang. Sebab Indonesia memang negara hebat dan kaya raya. Tetapi disebabkan rasuah, maka rakyatnya terpaksa mencari kerja ke luar negara dengan meninggalkan negara sendiri untuk menerusi hidup. Betul. Get out! Criminal! War criminal! This is war criminal! Welcome by British government! This is safe! Indonesia is a police. Sambutan kepada Bapak Prabowo. Ya Allah. People of Morocco want to independent. People of Kalimantan want to independent. The UK government should not be welcome Prabowo Subianto. He belongs to the International Criminal Court. The UK cannot credibly assume climate Di Inggris ini ya. or Indonesia carries out the largest deforestation project in the world in West Papua. Menurut keyakinan saya, Pak Presiden, kita memang sedang menuju negara yang gagal. Karena pendidikan bukan cuma tentang berapa sekolah rakyat yang sedang dibangun, tapi tentang ekosistem meritokrasi yang sekarang rusak oleh nepotisme. Yang terjadi di Republik ini besar-besaran, gila-gilaan, telanjang tanpa malu. Baru aja terpilih, Deputi Bank Indonesia adalah keponakan Presiden. Wakil Presiden adalah anak kandungnya Jokowi, ubah konstitusi pula. Hakim MK yang baru adalah Wakil Ketua DPR dan juga Waketum Golkar Adis Kadir, yang sempat kita tentang di Agustus kemarin karena bikin statement nirempatik yang aksi dari masyarakat itu menghasilkan 10 lebih meninggal. Sekarang jadi hakim MK dia. Dan masih banyak lagi contoh nepotisme. Gary Becker dalam bukunya pernah menyebut bahwa iya, pendidikan adalah investasi. Tapi investasi hanya masuk akal kalau Republik ini menghargai kompetensi, bukan hanya koneksi. Kalau sekarang dengan nepotisme yang terjadi, orang rasional akan bertanya, buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau kalah sama anak pejabat? Akhirnya ujung-ujungnya orang malas berpendidikan. Ujung-ujungnya apa? Ngolah lagi, jilat lagi. Itu yang terjadi. Kita juga menyaksikan bagaimana pendidikan anggarannya dipotong, dikasih untuk makan bergizi gratis. Guru honorer gajinya kalah besar itu sama supir dari dapur-dapur MBG. Dan banyak contoh lainnya di mana kita tahu pendidikan hari ini nggak diprioritaskan. Pierre Bourdieu pernah mengatakan bahwa pendidikan adalah mobilitas sosial. Tapi kita merasakan sekarang bahwa kita tidak seperti diberikan kesempatan walaupun kita berpendidikan. Karena kita kalah sama yang darah biru, kita kalah sama yang punya koneksi, kita kalah sama mereka yang punya jabatan, padahal jabatan dikasih oleh kita rakyat. Jadi sekarang wajar aja kalau yang IPK-nya 2,3 bisa ngalahin kita semua. Karena dia punya IPK yang kita semua nggak punya, yaitu indeks punya koneksi.
Donald Trump ngomong ke Pak Prabowo dengan sebutan tough guy atau pria tangguh. Dan ini nunjukin kalau Pak Prabowo ini memang dikenal sebagai sosok yang tidak takut siapapun serta punya latar belakang militer yang kuat. Gaya kepemimpinannya yang tegas, bahkan Indonesia yang dipimpinnya dalam mitra kunci Amerika Serikat di Asia Tenggara. Ini disampaikan langsung oleh Donald Trump dalam pertemuan Board of Peace. Jadi ini tuh organisasi perdamaian bentukan Trump. Nah, di sela-sela pertemuan itu, Trump ngomong ke Prabowo dengan sebutan pria tangguh. Dan Trump mengetahui banget karakter Pak Prabowo karena kedekatan keduanya. Dan ini dipuji di depan tamu lainnya, teman-teman. Gaya kepemimpinan Pak Prabowo tegas, nasionalis, belak-belakan, dan bagi Amerika Serikat menjalin hubungan baik dengan Prabowo adalah langkah strategis bagi Trump untuk menguasai Asia Tenggara. Garis besarnya adalah Trump ingin memuji Prabowo sebagai pemimpin yang kuat dalam segala situasi. Malaysia kaget, iri, katanya sampai terguncang. Lihat Prabowo Subianto berdiri sejajar sama Donald Trump di Swiss. Katanya loh. Dan dari situ, narasinya langsung meloncat. Indonesia naik kelas. Ini tetangga kepanasan. Dunia akhirnya ngulik serius. Pertanyaannya satu. Kita lagi nonton peristiwa penting atau lagi nonton cermin kepercayaan diri kita sendiri? Indonesia, Prabowo Subianto menyampaikan ucap tamanya di World Economic Forum pada 9 malam ini. The President of the Republic of Indonesia. Presiden Indonesia Pak Prabowo sendiri menyampaikan ucap tamanya di World Economic Forum itu sebuah sambutan di Davos, Switzerland. I can stand here berita ini news in front of you as an equal partner. President of the Republic of Indonesia. Masuk dengan Next, the Deputy Prime Minister of the Kingdom. Indonesia itu sendiri selaku negara yang besar di peringkat rantau kita. Yang paling besar adalah Presiden Prabowo ternyata sudah menyetujui untuk masuk dalam board pandangan of peace yang dibuat sama Trump. Ustadz Felix Teman Teo mencari sendiri deh tentang board of peace. Dan itu menurut tahu. adalah jelas sebuah penjajahan gaya baru, kesewenang-wenangan, kezoliman yang tanpa nyata. Orang-orang ada yang petantang-petenteng dan merasa bahwa dia adalah pemilik dunianya, admin dunianya lah, kira-kira gitu. Lalu dia bisa menentukan apa saja yang mau dia buat, terkhusus untuk Gaza dan Palestina. Nentuin nasib orang lain. Dan presiden kita ikut di dalamnya. Bayar dong. Bayar berapa? 1,6 triliun. Ya mungkin dikit sih dibandingin dengan MBG ya. Tapi ya aku masih nggak bisa komprehend. Di titik mana Board of Peace itu menyediakan solusi bagi orang-orang Palestina? Di mana Board of Peace itu pernah berlaku adil? Apa presiden lupa siapa yang nyediain setiap senjata-senjata untuk bombardir saudara-saudara kita yang ada di Palestina? Siapa yang nyediain legitimasi hukum sehingga PBB itu nggak bisa bergerak? Siapa yang masih menyambut dan bekerja sama serta berdedikasi untuk Israel? Betul. Ya, Amerika dan presidennya yang katanya aturannya juga ditentuin bahwasanya dia yang boleh menentukan semuanya. Kalian boleh berdiskusi, tapi di Board of Peace aku yang tetap menentukan. Kalau aku sudah mau, yang lain nggak boleh. Dan siapa? Tebak yang ada dalam anggota Board of Peace. Tony Blair, Netanyahu. Dipikir coba apa yang bisa Netanyahu, Sri Will ada di dalam juga. Teman-teman sekalian, tapi inilah nyata-nyata penjajahan pemikiran. Apakah Indonesia bakal aman kalau Perang Dunia Ketiga terjadi? Karena gue baru aja nemuin daftar negara paling aman kalau Perang Dunia terjadi di 2026. Penasaran negara mana aja? Dan apakah Indonesia termasuk? Nonton sampai habis, gue bongkar semuanya. Saya mau bicara tentang negara yang dinilai paling aman kalau dunia hancur di 2026. Kata di Economic Times, dari sebuah artikel di 2025, ada beberapa wilayah yang dinilai aman secara netralitas politik dan geografisnya. Pertama, Swiss yang udah lama selalu netral kalau ada konflik global. Kedua, Selandia Baru karena faktor geografisnya dan posisi tingginya di Global Peace Index. 3, Tuvalu karena nggak punya banyak sumber daya alam. Negara ini kecil potensinya untuk terlibat perang. Lanjut lagi, ada Islandia, Afrika Selatan, Fiji, Argentina, Chile, dan terakhir Indonesia. Karena kita dari dulu menganut politik luar negeri bebas aktif, di mana selama ini kita cenderung selalu mendukung perdamaian kalau ada konflik. Seenggaknya itu menurut artikel ini. Jadi apakah kita aman? Gimana deh kalau menurut lo? Guys, ini gokil parah. Lagi-lagi Malaysia Johor berjaya menarik pelaburan sebanyak 10 investor lagi bilion ringgit Malaysia daripada Shandong Hui Fast Food Stuff, sebuah syarikat dari China serta peneraju industri makanan
dan halal. Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Johor berkata pelaburan tersebut merangkumi sektor strategik seperti makanan sejuk beku, farmaseutikal dan nutraseutikal, fashion, serta bahan ramuan dan perkhidmatan pelancongan berasaskan halal. Tahu tak, projek berkenan dijangkakan menjana nilai ekspor sekurang-kurangnya 100 bilion ringgit Malaysia dan dilaksanakan selaras Plan Kemajuan Halal Negeri Johor 2030 di bawah ekonomi khas Johor Singapore. Hebat tak? Apa pendapat korang? Cuba komen dekat. Ringgit Malaysia menggila guys, sekarang udah mencapai 4.250 rupiah per ringgit ya. Ini gua kasih lihat kalian langsung aja grafiknya ya. Sini udah menggila guys, ringgit ya. Ini dalam 1 minggu terakhir guys. Nih kalau dalam 1 hari tuh melonjaknya drastis guys. Tuh kalau 1 bulan tuh kalian lihat nih, ini naik terus guys. Ini ringgit Malaysia ya. Ini kalau kalian sering ke Malaysia ya siap-siap aja guys. Jadi memang performa ringgit Malaysia tuh paling gila ya se-Asia Tenggara ya. Itu terlalu kuat guys. Bahkan dia tuh sekarang tuh menguat terhadap US dollar ya. Dan terkuat di Asia Tenggara, ringgit Malaysia guys. Itu negara sekarang udah maju banget. Dan ya kalau kita bandingkan sama rupiah udah nggak sebandingnya guys. Kita tuh melemah banget terhadap ringgit ya. Memang di sana tuh negaranya sudah maju ya sekarang ya guys, dari segi apapun investasi, bahkan sekarang tuh kan pengobatan ya, kita kan sering berobat ke Malaysia gitu, bahkan sering juga kita kulineran berlibur gitu ya, ke Genting, ke Kuala Lumpur gitu ya. Jadi memang sekarang ini Malaysia tuh benar-benar sangat maju guys. Nah, jadi kalau kalian misalnya mau investasi mata uang, mungkin bisa juga mempertimbangkan ringgit Malaysia guys. Karena memang dia secara geografis itu dekat juga sama Singapura. Jadi rata-rata orang Singapura itu juga ke Malaysia, orang Malaysia juga kerja ke Singapura. Jadi mereka tuh kayak bekerja sama gitu guys. Pemerintahnya juga sangat sangat dekat dan bekerja sama di berbagai project gitu guys. Jadi nggak heran nanti kalau gua prediksi Malaysia tuh the next Singapura guys. Jadi ya kalau kalian misalnya sering ke Malaysia berobat ataupun berlibur, ya ini kabar buruk sih, karena makin lama makin mahal guys di sana guys. Jadi kalau kalian mau dapat info-info mata uang, currency, investasi, emas, perak atau segala macam, kalian bisa follow akun gua guys, karena gua akan memberikan update terkini ya yang bombastis gitu ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang melonjak atau apa gitu, gue biasanya langsung kontenkan guys. Sekian update hari ini, sampai jumpa lagi di next konten. Terima kasih PMX dan juga pimpinan kerajaan Madani yang terus-menerus memberi kabar gembira kepada rakyat dengan perkembangan ekonomi yang cukup baik guys. Ringgit menguat secara mendadak. Jadi perkara ini sebenarnya menguntungkan rakyat Malaysia. Di sini pelabur berani melabur dalam negara sekaligus membuktikan yang pelabur mempercayai keupayaan PMX dan juga kerajaan Madani untuk mentadbir. Jadi guys, ayo repost dan share video ni biar semua orang tahu kabar yang gembira ini. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak. Kunjungan Bapak Presiden Prabowo ke Inggris malah bukan disambut dengan meriah, melainkan malah didemo, malah diunjuk rasa. Katanya Bapak Prabowo ini apalah, dikatain inilah, itulah. Pokoknya kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan dengan apa yang berlaku dekat Indonesia. Seperti halnya dekat Aceh, dekat Papua, dekat Maluku, dekat apa lagi ya, dekat Kalimantan, dan juga banyak deforestasi para sahabat untuk pembabatan hutan yang ada dekat Indonesia. Ini yang membuat orang Inggris, ini yang bikin geram, takut bekerja sama, bahkan menolak secara terang-terangan presiden yang di Inggris itu, warganya jangan bekerja sama dengan Indonesia, macam itu para sahabat. Jadi kenapa Bapak Prabowo mengatakan bisa bergabung dengan Board of Peace ini para sahabat, yang ketuanya di situ ada Donald Trump lah yang membentuk untuk menyaingi PBB ini para sahabat. Jadi seolah-olah inilah admin dalam negara macam itu yang dikatakan Ustadz Felix Show itu para sahabat. Jadi inilah memang tidak dinafikan, ini sudah berlaku, Bapak Presiden kita sudah mengikuti para sahabat. Katanya demi kedamaian masyarakat Indonesia, takut terjadi
perang ketiga katanya para sahabat. Tetapi kalau banyak yang berkata para sahabat, banyak yang bercakap, kalau di masa saat ini mata uang kita semakin bobrok, semakin jatuh, dan angka kemiskinan masih banyak dekat Indonesia, yang apa ya, yang seharusnya memperbaiki negara kita sendiri, jangan ikut-ikutan untuk dunia dulu. Banyak yang mengatakan semacam itu para sahabat. Dan korupsi yang ada dekat Indonesia itu macam apa ya, menjadi adat ataupun menjadi budaya. Karena budaya yang ada dekat Indonesia ini para sahabat, pejabat-pejabatnya nak mencalonkan diri, mereka itu menggunakan uang, disuap dengan uang masyarakat-masyarakat. Dan bodohnya lagi masyarakat itu mau, dan mereka setelah naik, dan ambillah buat rasuah karena untuk mengembalikan modal, dan masyarakatnya seolah-olah ini rasuah-rasuah ini. Makanya kalau aku pribadi, kalau dekat kampung, duduk dekat kampung aku, dekat Indonesia, aku selalu cakap dengan keluarga aku, jangan terima rasuah apabila ada pergantian pemimpin nanti macam itu. Tak payah apabila malam-malam serangan fajar kan macam itu, diketok pintu, tak payah buka macam itu. Kita makan kerja keras kita sendiri, tak perlu bergantung kepada pemerintahan macam itu. Ini dia para sahabat dekat Malaysia. Ini Malaysia betul-betul membangun negara Malaysia ini semaju mungkin. Bahkan ringgit Malaysia semakin kukuh. Dulu memang Malaysia dikatain ketika bergabung bekerja sama dengan Donald Trump untuk menurunkan tarif itu, Malaysia dikatain bahkan penjilat pantat Donald Trump macam itu. Tetapi faktanya sekarang investor, pelabur banyak yang mengincar Malaysia sekarang. Intinya pelabur semakin lama, semakin banyak dekat Malaysia, keyakinan pelabur semakin enak untuk melabur di Malaysia, makanya mata uang semakin kokoh macam itu para sahabat. Ekonomi dan juga mantap dekat Malaysia. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, masalah minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.